Dunia sales itu penuh dengan tuntutan dan target. Sales bukan adalah pilihan. Kalau sekedar numpang hidup. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah Sahabat Sales, banyak sih ya orang yang mengundurkan diri nih dari sales. Karena ya itu tadi ya, dunia sales itu penuh dengan tuntutan dan target. Nah kita mau tahu nih dari Coach Arif, apa sih kelebihannya menjadi seorang sales itu, dan gimana sih kita bisa tetap stick gitu ya, memilih profesi sebagai seorang sales. Oke, dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Lagi banyak latihan ya Coach? Beberapa, kebanyakan sekarang tim yang lagi turun. Wah, tim trainer gitu ya? Tim trainer yang kebetulan ada beberapa pekerjaan yang mereka lagi harus selesaikan. Seperti yang ini yang kita lihat ini ya Coach ya? Bukan, ini Coach salah satu. Ada tim trainernya ini, tapi kalau pelatihannya bukan yang di sini. Pelatihan yang beda lagi di corporate. Oh, ini corporate gitu ya, berarti banyak corporate ya Coach ya. Nah, ngomong-ngomong ini nih Coach, selling gitu ya Coach ya. Nah, ini nih kita mau tahu nih Coach, banyak yang ya kalau yang baru lulus lah gitu, pikir belum ada pekerjaan, kalau dia jadi sales aja lah gitu kan ya Coach ya. Nah namun setelah mereka masuk jadi sales, ternyata banyak yang muntaber alias mundur teratur gitu kan. Karena sales itu ternyata mereka merasa banyak tuntutan gitu kan, dan tekanannya lumayan gitu, apalagi ada target, berkaitan dengan target. Nah ada nggak sih tips dari Coach Arif sendiri itu, kenapa sih seseorang itu memilih profesi sebagai seorang sales, dan gimana kalau dia sudah menjadi seorang sales, bagaimana dia bisa mempertahankan identitasnya sebagai Kalau seorang saya sales? gini ya, balik lagi kalau orang itu cuman hanya sekedar numpang hidup, sales bukan adalah pilihan. Kalau sekedar numpang hidup, ya ini pendapat saya pribadi, ya. Saya nggak tahu kenapa, saya ngelihat ini, mohon maaf kalau mungkin, mudah-mudahan ini kalau yang dengar mudah-mudahan nggak jadi kontroversi ya. Karena kalau menurut saya ini agak aneh, kalau menurut saya generasi antara zaman generasi kita dulu kan generasi, bisa dibilang generasi X, kemudian ada generasi Y gitu ya, kemudian ada generasi Z gitu loh ya. Nah jadi kalau istilahnya generasi Z itu adalah generasi yang lagi baru mulai kerja, gitu ya, lagi baru mulai kerja, yang sekarang di angkatan kerja yang sekarang udah mulai masuk generasi Z gitu. Generasi X itu kalau menurut saya adalah generasi pekerja keras. Pada dasarnya semua orang kerja keras, cuman ada generasinya agak beda. Itu saya agak bingung ngelihat tentang kuliah. Jadi kenapa nih, apa hubungannya? Ada hubungannya menurut saya gini. Ketika zaman dulu untuk dapat kuliah nilai angka 3 itu sangat tidak mudah. Menurut saya sangat tidak mudah. Bahkan bisa saya katakan, saya dulu termasuk lulusan dengan IPK-nya cuma 2,58 apa 5,6, saya lupa lah kayak gitu gambarannya. Nah, IPK-nya itu untuk mendapatkan angka 2,7 saja udah setengah mati banget gitu yang saya rasakan. Itu pun juga mesti nunggu. Apalagi 3. Dan itu pun kalau kuliah itu harus nunggu 1 tahun kan ya. 1 semester lah ya. Bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Jadi kalau dapat nilai jelek, ngulangnya nunggu nanti gitu ya. Jadi kalau dapat nilai C, nunggunya nanti gitu loh ya. Jadi buat kita dapat nilai C itu udah luar biasa. Itu pun dengan kondisi banyak anak-anak yang zaman-zaman dulu lulus aja pun ngepas gitu ya. Ngepas tuh 7 tahun pas gitu loh. 7 tahun ngepas. Jadi untuk dapat nilai yang sangat bagus itu menurut saya sangat sulit. Saya mulai agak bingung ketika ngelihat kondisi anak saya gitu ya, anak kita gitu dapat nilai, kok nilai pelajarannya kelihatannya apa ya namanya, NEM atau apa sekarang namanya, IPK zaman kalau kuliah, kalau anak sekolah SMA KKM, nilai KKM itu kok kelihatannya lebih tinggi dibandingkan zaman generasi X. Saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau mama kita melihat nilai itu, ini anak tinggi banget nilainya gitu loh. Tapi ketika dia masuk ke sekolah negeri, oh ternyata tidak mudah. Karena di sekolah negeri ternyata banyak yang lebih tinggi lagi. Lah saya jadi bingung kan, kok bisa? Saya juga sekolah negeri. Oh NEM. NEM kan? Iya NEM. Tetap namanya NEM kan? Bukan kan? Jadi
Di zaman angkatan saya kayaknya untuk dapat NEM sekenilai gitu itu nggak mudah, dan itu pun masih keterima negeri. Sedangkan nilai anak-anak sekarang nilainya lebih tinggi daripada nilai saya yang saya masuk negeri, tapi nggak keterima di negeri. Saya jadi bertanya-tanya, ini anak-anak ini lebih pintar sekarang atau ada kemudahan? Saya nggak tahu. Ya kalau prasangka baiknya adalah anak-anak terjadi peningkatan. Ya gizinya lebih baik mungkin gitu ya, kita ngomong gitu. Kemudian di kuliah setiap yang lamar kalau untuk dapat angka 3 itu kayaknya gampang banget ya. Jadi pada yang lamar-lamar di perusahaan-perusahaan kita untuk dapat angka 3 tuh gampang banget tuh. Sebentar dong dapat 3. Dan hampir semua yang lamar di tempat kita rata-rata IPK-nya 3 semua kan. Jadi antara 3,0 sampai 3,9 pun ada gitu loh. Jadi 3 sampai 3,9. Jadi ketika bekerja, saya menemukan beberapa IPK yang 3 sampai 3,5 kok kelihatannya tidak murni ya. Kenapa saya melihatnya tidak murni? Karena ketika mereka bekerja, ternyata ini balik lagi ya, ini pandangan saya. Ya, 3 sampai 3,5, kok saya lihat mereka daya tangkap lulus kuliahnya juga cepat. Anggaplah mereka rata-rata 4 sampai 5 tahun, kuliahnya cepat, dapat kalau logika kita kan kalau IPK-nya 3,5 atau 3 aja lah ya, 3,2 aja, 3,1 aja lah ya. Atau nggak usah 3,1 deh, 2,9. Dia bisa selesai kuliah dalam waktu 4 tahun atau 4,5 tahun. Ini anak pinter banget pasti kan. Tapi ternyata di dalam perjalanan nggak gitu tuh saya nemuin itu. Yang maksudnya apa? Ketika dia diberikan pengajaran, diberikan ilmu, nangkepnya nggak secepat itu gitu loh. Jadi ini bener murni apa enggak? Apa hubungannya dengan sales? Nah ini, jadi tadi curhatan saya ya sebagai pengusaha gitu saya ngomong gitu. Apa maksudnya gitu loh? Jadi saya kasih gambaran begini. Kalau dulu orang yang dapat IPK-nya jelek, ini frankly speaking, yang dapat IPK jelek itu pengertiannya adalah di bawah 2,7 sampai 2. Kalau di bawah 1,9 nggak mungkin naik kelas kan, yang nggak mungkin lulus kuliah gitu kan. Makanya dulu waktu zaman angka generasi yang sebelumnya kan kayaknya ada istilah namanya nasakom ya. Masih inget ya? Nasib 1 koma. Nasib 1 koma gitu. 1 koma itu 1,8, 1,9 gitu. Nggak tahu zaman ada nggak seperti istilah, nggak ada nggak? Nggak ada istilah nasakom. Itu sama apa istilahnya? Ada istilah apa? Bukan rotring apa ya? Ada istilahnya lagi kan? Jadi nilai-nilai 0, sekian itu udah menjadi lumrah. Tapi kalau saya lihat ketika nilai yang nasakom itu, ketika bekerja saya ngeliat mereka jadi seseorang loh. Jadi seseorang yang sangat terkenal. Dan orang-orang itu memang hebat-hebat kalau menurut saya gitu loh. Makanya jadi saya agak-agak ragu sih, jujur boleh agak ragu gitu. Singkat cerita, kalau orang yang di bawah 3, 2,7 lah ke bawah, atau 2,6 ke bawah, rata-rata pekerjaannya adalah pekerjaan yang kalau diterima, untuk jadi admin aja mereka nggak diterima. Karena di zaman dulu, di generasi X, orang yang jadi admin adalah IPK-nya harus di atas 2,7. Saya 2,3. Ah kan? Dan untuk menjadi seorang yang luar biasa itu, untuk menjadi 2,7, untuk bekerja di bagian finance atau bagian keuangan atau di bagian admin, itu nggak sesimpel sederhana itu. Yang di bawah itulah rata-rata karena nggak punya pilihan, maka terpaksalah mereka menjadi sales. Ya, jadi kalau saya masih ingat dulu zaman dulu ditanya, Rif, kalau ada kemungkinan lu kerja di belakang meja, lu mau kerja di belakang meja nggak? Gua jawab iya, karena nggak mau pilihan jadi sales. Itu bukan pilihan hidup saat itu. Jadi ketika sekarang dapat nilai 3, saya juga jadi tidak tahu apakah 3 itu 3 murni atau enggak, saya nggak tahu. Jadi nggak bisa komentar gitu ya. Nah jadi saya balik lagi. Jadi tadi curhatan saya mengenai seorang sales. Jadi kalau dulu sales sekarang nggak ada pilihan, terus dia mau ngelamar kerja tempatan nggak ada pilihan, pilihannya cuma 2. Menjadi sales biasa aja, yang pasti adalah nggak saya rekomendasikan. Kalau menjadi sales biasa aja berarti nggak punya duit. Atau menjadi sales yang luar biasa. Karena nggak ada pilihan, dia harus menjadi sales yang luar biasa. Untuk supaya kehidupannya mereka lebih baik. Nah lucunya pada saat dulu itu ada buku yang sangat menarik dari buku Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Di Rich Dad Poor Dad, dia menggambarkan bahwa ada 4 kuadran dalam kehidupan. Jadi ada 4 kuadran.
Ada employee, employee berarti karyawan. Kedua business owner berarti memiliki bisnis. Kemudian ada self-employed yaitu spesialis. Self-employed kayak dokter. Self-employed kayak pengacara. Profesional yang punya skill. Trainer pun kategorinya self-employed. Trainer self-employed. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia cuma pebisnis ada skill gitu ya. doang. Ada skill gitu. Self-employed. Ada satu lagi investor. Jadi investor ada 4. Nah, jadi gini. Kalau mau jadi kaya, tidak direkomendasikan untuk menjadi employee. Jadi direkomendasikan minimal jadi spesialis. Kenapa? Kita ambil contoh. Dokter banyak uang kalau pasiennya banyak, dia kerjanya bagus, tapi waktunya habis di sana. Maka dia bisa menjadi kaya. Makanya dulu ada yang pernah iseng ngedekin saya gini. Coach Arief banyak duit ya? Amin, saya bilang gitu. Iya, tapi banyak duitmu hanya sebatas jam kerja yang kamu habiskan. Iya juga ya. Kalau saya kerjanya 8 jam itu yang saya habiskan uang saya gitu. Saya dapat uang sebesar itu. Kalau kerja saya 10 jam, ya 10 jam. Jadi artinya saya menukar jam saya untuk uang. Itu namanya self-employed. Kemudian ada yang namanya business owner. Kalau business owner kan artinya dia menjadi seorang pebisnis, mempekerjakan orang yang bekerja untuk dia, yang menghasilkan income, uang. Bisa saya katakan kita kategorinya business owner karena ada orang yang, saya juga self-employed, sampai hari ini masih self-employed karena masih kerja dengan diri saya sendiri. Di lain pihak juga business owner. Kenapa business owner? Karena ada orang-orang yang bekerja di under kita, gitu ya. Jadi orang-orang bekerja under kita, bahkan ada trainer-trainer yang bekerja di bawah corporate consulting, di bawah naungan corporate consulting. Tapi kita juga investor. Kenapa? Karena saya menanam investasi, belum tahu untungnya kapan, belum tahu. Bahkan untuk membuat yang namanya Pasti Prestasi dan Sales University dan platform-platform lainnya. Nah, pertanyaan menarik. Kalau saya tetap jadi employee, apa yang bakal terjadi? Kalau saya jadi employee, berarti cuma jadi admin. Kalau saya jadi sales, berarti saya bisa nggak menjadi self-employed? Bisa. Karena saya banyak menemukan orang nggak bisa jual dirinya sendiri. Kalau ketika menjadi sales, dia bisa menjadi business owner. Kalau dia menjadi sales, suatu saat dia punya jadi investor. Tapi kalau employee bisa nggak menjadi business owner? Nggak bisa. Karena rata-rata employee yang tidak punya kemampuan jualan, sampai kapanpun dia ketika punya bisnis, dia nggak bisa jual bisnisnya. Masuk akal? Jadi kalau tanya, gimana caranya supaya mereka tetap tertarik supaya mau menjadi seorang sales? Saya jawab, first step mau menjadi wirausaha, menjadi investor, mau menjadi business owner adalah menjadi seorang sales. Masuk akal ya? Iya. Jadi kalau mama, misalkan contoh nih, si Adi deh, saya ngomong sederhana, Adi deh. Adi nih, ya, Adi, dia kan kategorinya employee. Dia pernah saya misalkan suruh jadi multi level, itu pun aja dia nggak bisa jualan. Waktu itu apa produk buat mobil, oli ya, oli. Dia aja bingung mau jualnya. Dia malu, ragu, padahal dia nongkrongnya sama anak-anak motor semua. Nah, pertanyaannya, paling mentok-mentok juga paling punya warung. Kenapa punya warung? Punya warung itu ibaratnya dia buka warung, dia nunggu. Iya bener gak? Nah jadi kenapa? Karena dia bingung. Kalau dia bisa jual, pertanyaannya, mungkin gak suatu saat mungkin gasnya dia tawarin ke orang-orang, dia tawarin kalau dia jualan gas gitu ya, dia tawarin ke restoran. Kalau dia punya galon aqua gitu misalkan, dia keliling-keliling komplek, nawarin ke misalkan ke kampus-kampus atau ke perusahaan, mau nggak lu ngambil sama gue daripada lu pusing-pusing gue yang kirim gitu kan. Berarti kan kalau dia jual gitu, lu bayangin nggak? Kalau jualan kita nunggu kan berarti ada orang nunggu datang nih, beli satu aqua anter gitu kan. Tapi ketika dia misalkan Adi masuk ke kampus, ke kantor kan nggak mungkin minum aquanya cuma sebotol, nggak mungkin. Pasti bisa berdus-dus gitu loh. Nah itulah kenapa orang sebenarnya punya ideal adalah dia harus menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang sales. Contoh sederhana deh, jual beras. Udah nggak usah susah, jual beras aja deh, jual beras. Jual beras, ditunggu. Oke? Adi misalkan, dia gue sales, nggak bisa gue nunggu-nunggu kayak gini. Datang ke restoran warteg, dia datang ke warteg-warteg. Ya nggak? Dia datang ke warteg-warteg, dia nawarin langsung, ibu mau beli yang mana? Ditunjukin nih, beras-beras macam-macam beras. Sales bukan? Sales. Duitnya lebih banyak nggak? Pasti lebih banyak. Itu maksudnya Bu. Kenapa sebenarnya ya walaupun kelihatannya, malu-maluin ya. Kan kalau punya toko kan keren, cuma nungguin doang duduk, gue nggak usah nawar-nawarin. Ntar dulu.
Yang punya duit banyak adalah yang istilahnya kan banyak orang ngomong muka tembok gitu ya. Muka tembok, muka badak. Dia nawarin beras ke warteg, dia nawarin ke restoran-restoran gitu kan. Mungkin dong. Ya enggak? Nah itu maksudnya contoh. Yang paling sederhana misalkan gini, aduh gue udah biasa ngambil. Gini deh, gue bantuin lu. Lu gak usah nyetok beras, gue yang ngaturin. Gue setiap hari akan ngecek beras lu ada berapa, gue yang nganterin tiap hari. Jadi lu gak perlu nyetok. Lu cukup bayar ke gue sebanyak berapa beras yang gue kirim sama lu. Kira-kira yang punya restoran kebantu nggak? Kebantu karena kenapa? Dia nggak perlu nyetok beras banyak-banyak, uang perputarannya jadi aman. Solusi nggak? Solusi. Padahal jualan beras doang. Itulah sales, Bu. Yang tapi banyak orang yang nggak menganggap sales itu bukanlah pekerjaan yang munafik, ya dianggap hina dina lah, dianggap memalukan lah. Padahal Adi kan keren ya, dan nawarin ke anak-anak motor gitu kan, ke geng. Nggak tahu kenapa dia juga malu. Nah itu contoh. Jadi maksudnya kenapa dia tidak bisa menjadi pebisnis karena nggak berani. Hal yang sederhana gitu loh. Jadi ketika dia orangnya udah berani, dia bisa nawarin, maka akan jadi mudah prosesnya. Ya mungkin juga kayak gini ya, sebenarnya kan kita ini ya circle kehidupan kita ini juga sebenarnya kita ini sales gitu ya. Even seorang bayi kan juga kalau dia lapar dia menjual. Tapi dia tidak menjual, pakai dia mau menjual dirinya. menjual dirinya. Iya, karena dia lapar misalnya gitu kan, atau dia pipis gitu kan belum diganti gitu kan popoknya. Dia kan pasti teriak-teriak ya, ini. Memang gitu. Hanya yang saya bilang tadi ya. Di dilemanya di masa-masa sekarang itu kelihatannya mereka malu banget. Bahkan saya ingat banget dulu ya pernah Bu. Saya pernah ngajar di salah satu corporate bank swasta internasional. Ini dulu ya zaman dulu ya. Ini bank swasta yang menurut saya bank yang masih saya bilang dulu bank swasta yang besar di luar negeri. Itu kayaknya menurut saya cuma hanya 3 sampai 5 nggak banyak. Kalau sekarang udah banyak ya. Hampir semua bank kayaknya punya tempelan merek brand asing gitu loh. Kalau zaman dulu kartu kredit udah tau lah kita merek apa yang sangat terkenal ya. Kita nggak boleh ngomong karena kan nggak iklan gitu. Tapi lucu Bu, mereka lulusan-lulusan dari orang-orang hebat ya. Lulusan dari hebat, orang-orang kaya, kampus-kampus kaya. Tau lah kita kampus-kampus kaya kayak gimana. Ya, bukan yang kalangan-kalangan kampus saya yang jelas. Pasti dia level yang lebih tinggi. Lucunya ketika mereka jadi sales, mukanya ganteng, cantik gitu ya. Kalau cowok berarti ganteng, bersih, ceweknya juga cantik, wangi gitu dan sebagainya. Ketika jadi sales, disuruh jaga di bandara Bu. Nggak mau Bu, malu Bu dia Bu. Dia bilang, saya ketemu saudara saya, katanya, kerjanya kelihatannya keren gitu di salah satu bank yang terkenal kan. Tapi dia nawarin kartu kredit, malu Bu. Dia bilang, saya sampai ngumpet tuh ke kamar mandi. Ya ampun, saya bilang, segitu hinanya gitu loh untuk menjadi seorang sales. Padahal kalau dia berhasil di situ, mungkin nggak suatu saat dia menjadi kepala cabang atau mungkin menjadi pemimpin tertinggi. Mungkin karena bank ini yang luar negeri tadi, bank asing, asal ibu tahu, salah satu office boy mereka akhirnya menjadi VP-nya bank itu. Bisa bayangin gak? Office boy jadi VP bank itu. Sekarang saya tanya, office boy berarti dia belajar apa ya kalau di bank asing? Berarti dia belajar bahasa Inggris dong? Betul loh? Orang bank asing Bu, ketemunya orang bule, berarti belajar akunting dong. Ya nggak? Bukan belajar superpel dengan Baisol kan dia. Bener nggak? Padahal office boy loh. Pertanyaannya, karena dia pasti punya impian yang mau lebih. Makanya kalau ditanya, si office boy itu malu nggak? Apa yang malu? Orang udah hidupnya udah di bawah, mau bawa yang mana lagi di hidup? Itulah yang membuat akhirnya dia menjadi VP, Vice President di bank itu, menjadi orang nomor 2. Nomor 1-nya bule. Keren kan Bu? Itu yang saya belajar Bu. Jadi makanya sales itu bukan pekerjaan hina. Sales itu bukan pekerjaan hina, tapi pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi business owner. Istilahnya, anggaplah kita nggak bisa menjadi business owner langsung terkenal gitu, nggak bisa. Kecuali lu anak orang kaya, lu kawin sama orang kaya, beda cerita. Ya dong, kalau lu kawin sama orang kaya, atau lu anaknya orang kaya, lu nggak usah jadi sales, langsung jadi minimal manager atau GM itu. Lah iya, orang saya inget banget tinggal Bu. Terusin bisnis bapaknya. Saya inget nih ya Bu, mungkin ini kalau saya inget dia pengalaman saya. Ketika saya manajer
Ada anak orang kaya Bu yang punya, dia sudah jadi manajer langsung lulusan dari luar negeri. Begitu saya deputy GM, dia udah jadi director Bu di perusahaan itu. Padahal dia belum mulai dari bawah ya. Dia Tidak nggak tahu pernah di mulai bawah. dari bawah. Pertanyaannya buat saya sederhana. Itu yang terjadi, karir saya naik, dia naik dengan gampang karena orang kaya. Buat saya sih sebenarnya coach itu sales itu it's art. Kalau menurut saya ya sales itu art, seni. Seni apa? Seni bagaimana kita ketemu orang, terus kita mulai percakapan dengan orang baru. Betul. Terus seni bagaimana kita mempunyai kemampuan supaya orang tahu produk kita. Ini belum sampai closing ya. Itu seni kalau menurut saya. Jadi memang unik gitu ya. Apalagi saya sendiri dulu background kan finance. Finance itu datang ke kantor, duduk, buka laptop gitu ya, langsung hanya ngecek Iya, email. 1 tambah 1 sama dengan 2 udah pasti. Tidak berinteraksi. Di sini sih kurang berinteraksi dengan orang. Kalaupun ketemu orang hanya tanya, udah payment belum? Gitu doang gitu kan. Terus gini, kapan nih paymentnya dijalanin? Gitu aja. Berkutatnya setiap hari seperti itu sampai saya gabung di corporate consulting ini, mau nggak mau jadi saya belajar gitu ya, belajar banyak dari Coach Arif itu gimana menjadi seorang sales. Memang iya benar sih kata Coach Arif, kalau kita malu gitu ya, nggak bisa gitu, nggak bisa jalan. Jadi nothing tulus lah istilahnya. Jadi sebenarnya kalau ketika kita dari bawah, level bawah, terus jadi seorang salesman, kalau ditanya tekanan, semua orang juga kena tekanan. Bahkan lucunya kalau ditanya, tekanannya kadang-kadang diciptakan sama mereka sendiri loh, tanpa kita nekan loh. Karena sudah bermain di pikirannya, waduh nanti. Betul. Saya ambil contoh deh, Aduh, beberapa orang yang kerja gitu ya, ketika ditanya beri tekanan, ya kami memberi tekanan. Tapi tekanannya sebenarnya sama kepada semua orang, bukan tekanannya cuma kepada seorang sales itu aja. Tetapi tekanannya menjadi lebih berat ketika dia menaruh seluruh dunia ke dalam badannya dia. Padahal menurut saya, kalian cukup jadi profesional aja. Kalian cuma kerja sebagai seorang sales, kalian bertanggung jawab, loyal aja sama pekerjaan Anda. Anda sukses di bidang Anda, udah kerjanya udah bagus, udah gak usah pikirin beban berat. Belum apa-apa, aduh gua dikasih beban, aduh gua dikasih target, aduh targetnya berat. Padahal kalau targetnya nggak nyampe aja pun belum tentu, paling cuma diomelin. Emang dikira emang Adi aja walaupun nggak dikasih targetnya juga diomelin, sama aja, bedanya apa? Sama-sama diomelin kan? Cuman bedanya, yang satu diomelinnya kelihatannya sudah dibayang sama dia tanggal 30, karena dia nyampe apa kagak nyampe gitu ya. Kalau bedanya kalau yang pekerjaan bidang lain, dia diomelin tapi nggak tahu kapan gitu loh. Jadi ketakutannya sudah diciptakan sama dia sendiri. Jadi makanya kalau ditanya, saya tetap merekomendasikan kalau ketika menjadi sales, yaitu adalah kalau dia mau jadi business owner. Setiap orang business owner itu baru bisa menjadi sukses kalau dia pernah menjadi seorang sales. Kalau nggak pernah menjadi sales, berat. Belum pernah ngerasain gimana ditolak orang. Belum pernah ditolak orang. Dan kita mau berapa lama lagi kita ngejalanin, ya enggak? Ditolak cewek masih penting ya dia. Oh, ditolak cewek kan sama aja juga sales. Iya. Sama lah. Kalau Adi nggak pernah ditolak, sorry, mohon maaf ya. Gitu mana? Mudah-mudahan menjawab. Kayaknya kurang lebih sih itu yang menjawab. Oke, nah jadi sahabat sales dimanapun Anda berada, ya kita inilah ya boleh berbahagia gitu ya, berbahagia untuk menjadi seorang sales karena ternyata memang jadi sales itu bisa opportunity tadi seperti Coach Arif bilang kalau mau jadi business owner gitu ya. Dan gimana sih supaya kalau jadi sales itu bisa tetap stick di jalurnya, ya belajar of course ya, kita mengisi ilmu gimana sih caranya kita bisa, tadinya aduh gua ketemu orang nggak bisa nih ngomong apa, ya belajar, kita cari tahu gimana caranya gitu ya. Jadi semua orang itu adalah pembelajar gitu ya, termasuk mereka yang bergelut di satu profesi tertentu seperti seorang sales. Oke, sahabat sales, kita mau kasih ini nih, ebook gratis ledakan omset gitu ya. Caranya gimana? Boleh diklik link yang ada di bawah ini nanti gitu ya. Diklik link, isi datanya, nama, email, nomor HP, terus langsung kirim deh. Nah, abis itu tungguin aja ya beberapa saat, nanti pasti akan, bukan beberapa saat, mungkin beberapa hari akan dikirimkan ebook ke tempat teman-teman sahabat sales. Oke, demikian dulu bincang-bincang kita. Sampai bertemu di topik kita yang lainnya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya channel kita ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antoni Sarif. Sampai jumpa. Salam performance.